Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa dan juga Naila ya, lalu pertanyaannya apakah dengan kondisi yang seperti ini di tengah menanjaknya kasus-kasus COVID-19 terutama untuk siswa ya di sekolah, di lingkungan sekolah ini, haruskah pembelajaran tatap muka? Ini merujuk aturan penutupan sekolah di tengah kasus positif COVID-19 harian di tanah air yang terus menajam. Bagaimana dengan keamanan dan juga kesehatan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah? Ya, karena pembelajaran tatap muka masih terus digelar dengan kapasitas 100% terbatas. Nah, terkait hal ini kita akan tanyakan langsung pemirsa dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso yang telah tersambung melalui sambungan virtual bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Piprim. Selamat pagi, Mbak Gadis, Mbak Laila. Iya, Dr. Piprim, hari ini lonjakan kasus semakin meningkat. Kasus hariannya saja nasional ini tercatat ada 8.000 lebih, sementara DKI Jakarta ada 4.000 lebih. Nah, kalau Anda melihat terkait dengan tren kenaikan kasus dan juga varian Omikron di tanah air, PTM terus berjalan. Apa tanggapan dari IDAI? Baik, jadi kami bersama 4 organisasi profesi lain ya, jadi ada 5 organisasi profesi. Kemarin kita bahas juga masalah ini ya. Jadi melihat kenaikan jumlah kasus itu sudah eksponensial ya. Tinggi sekali, melejit. Kemudian juga ada klaster sekolah di beberapa daerah dan hasil whole genome sequencing menunjukkan bahwa 60-70% yang PCR positif itu varian Omikron. Oleh karena itu, dari kami adalah sebaiknya 2 minggu ke depan ini secara serentak PTM itu dihentikan dulu sementara dan kembali ke PJJ dulu ya, ini untuk meredam penularan COVID yang semakin meningkat ya. Apalagi SKB 4 Menteri itu sebetulnya aturannya baik, tetapi tidak semua sekolah ternyata bisa melaksanakan aturan dengan lengkap. Misalnya aturan active case finding ya. Mungkin saja di beberapa sekolah bisa dilakukan, tetapi di beberapa sekolah yang lain itu tidak dikerjakan dengan baik. Ini informasi ini juga kami dapatkan dari Kemendiknas juga ya. Oleh karena itu aturannya sebetulnya baik, tapi karena pelaksanaannya di lapangan ada hal-hal yang tidak dipenuhi. Oleh karena itu daripada buka tutup sekolah ya, ini juga akan mengacaukan pembelajaran sekolah. Apa yang bisa didapat anak-anak kalau kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, itu sistemnya juga bisa kacau ya. Oleh karena itu kami mengusulkan sebaiknya 2 pekan ke depan ini dihentikan dahulu sementara PTM itu dan kembali ke PJJ. Ini akan sangat meredam kenaikan, insya Allah. Baik. Ya. Saran dan masukan dari IDAI adalah 2 minggu ke depan secara serentak pendidikan atau pembelajaran tatap muka ini dihentikan sementara sehingga ada pengendalian kasus di sana dengan saat ini banyaknya atau melonjaknya kasus COVID-19 dan tadi dikatakan 60-70% dari positif COVID-19 adalah varian Omikron ternyata. Nah, itu berarti tidak relevan begitu ya terkait dengan ketentuan kasus positif 5% di sekolah baru ditutup dengan kondisi yang saat ini. Seperti apa Pak menurut Anda? Ya, kami menilai bahwa penting juga dilihat berapa positivity rate di daerah tersebut. Di DKI Jakarta kalau tidak salah sudah 12% ya. Rekomendasi kami adalah di bawah 8% ya. Kita bisa insya Allah bisa PTM dengan terkendali. Tapi kalau positivity rate itu sudah 12%, bahkan bisa menaik lebih tinggi lagi, maka hal ini tentu saja bisa memicu peningkatan kasus, penyebaran kasus yang semakin eksponensial ya. Jadi sementara kita juga dengar laporan dari teman-teman sejawat dokter anak, ini sudah mulai banyak kasus-kasus Omikron atau COVID positif di poliklinik maupun di bangsal perawatannya. Kalau bor rumah sakit ini sudah meningkat, maka kita khawatir terjadi kolaps pelayanan kesehatan dan yang merugi adalah juga pasien-pasien lain yang butuh rumah sakit padahal dia bukan COVID.
karena rumah sakitnya penuh lagi oleh pasien-pasien COVID. Jadi saya kira kita mesti melakukan upaya preventif ya, daripada nanti sudah seperti kebakaran hutan, kita baru sibuk memadamkannya dan itu akan memakan korban yang banyak ya. Baik, apakah juga Anda bersama dengan organisasi kesehatan lainnya menyoroti bahwa pentingnya dilakukan pembelajaran jarak jauh dulu di tengah kondisi atau lonjakan yang semakin tinggi ini juga karena tingkat vaksinasi terutama anak usia 6 sampai 11 tahun atau tingkat SD ini juga masih rendah, Dr. Piprim? Ya, itu memang sudah kami sampaikan ya pada anak-anak yang belum vaksinasi di bawah 6 tahun atau anak-anak usia 6 sampai 11 tahun yang vaksinasinya belum lengkap, itu memang tidak dianjurkan untuk PTM 100%. Tapi kita lihat kenyataannya, anak-anak SMA pun yang sudah vaksinasi 2 kali, ya, itu banyak yang ditutup juga kan. Jadi menurut kami adalah memang lebih baik kalau kita total saja semua istirahat dulu PTM selama 2 pekan ke depan. Ini semacam rem darurat, Mbak, untuk mencegah peningkatan eksponensial seperti itu. Baik. Harus ada rem darurat terlebih dahulu untuk kemudian mengendalikan peningkatan atau eksponensial tadi ya, Dr. Piprim. Dokter, kalau misalnya kita tadi bahas vaksinasi, tapi kalau kita bahas untuk pengendaliannya sendiri dari tracing, seperti apa evaluasi dari IDAI untuk tracing yang dilakukan di sekolah-sekolah? Ada sebagian orang tua yang kebanyakan dari pandangan kita melihat ketakutan begitu ketika anaknya itu masuk ke dalam kontak tracing, padahal itu adalah upaya yang sangat-sangat dibutuhkan. Seperti apa dokter melihatnya? Iya, betul. Ini sebagian orang tua juga, mungkin juga bukan hanya orang tua ya. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa teman saya melaporkan dari pihak sekolah ya. Itu juga semacam ada ketakutan kalau ketahuan ada yang positif ya. Baik orang tua maupun pihak sekolahnya. Padahal kan ini kita butuh transparansi ya. Kalau ada yang positif, bukan kemudian dibubarkan sekolahnya pulang begitu saja, tetapi dilakukan tracing dan kemudian dilakukan isolasi, supaya kasus-kasus ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Jadi saya kira ini juga menjadi catatan juga ya, active case finding ini juga bisa terkendala karena keengganan ya orang tua atau mungkin juga dari pihak sekolah untuk melakukan tracing dengan sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Piprim Basara Yanuarso telah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Ya, jadi dan juga pemirsa memang seperti yang tadi Dr. Piprim sampaikan, tracing ini merupakan upaya-upaya yang sangat dibutuhkan. Mengingat varian Omikron ini penyebarannya begitu cepat, begitu masif, meskipun gejalanya ringan hanya seperti flu biasa, justru hal ini harus cepat untuk dites COVID-19. Betul, dan ini menjadi pertimbangan ya dari pihak IDAI sendiri menanggapi di mana saat ini PTM masih dibuka begitu dengan banyaknya kasus, diharapkan juga bisa ternyata dihentikan sementara 2 minggu secara serentak, karena kalau misalnya masing-masing sekolah dibuka lalu ditutup, dibuka lagi, nah ini akan menjadi kebingungan sendiri untuk anak-anak, sehingga juga pengendalian untuk tracing ini juga tidak maksimal begitu ya. Baik, karena datanya sendiri pemirsa sampai saat ini dengan penambahan 8.000 kasus harian berarti totalnya sudah ada 4.309.270 kasus COVID-19 di tanah air. Ini tentunya menjadi warning bagi kita bersama untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, menjaga protokol kesehatan. Betul sekali.